Selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Hari ini kita akan merenungkan firman Tuhan yang terambil dari Matius 1 ayat 1 sampai 17. Yang demikian firman Tuhan. Inilah silsilah Yesus Kristus, anak Daud, anak Abraham. Abraham memperanakkan Ishak, Ishak memperanakkan Yakub, Yakub memperanakkan Yehuda dan saudara-saudaranya. Yehuda memperanakkan Peres dan Zerah dari Tamar. Peres memperanakkan Hezron. Hezron memperanakkan Ram. Ram memperanakkan Aminadab. Aminadab memperanakkan Nahason. Nahason memperanakkan Salmon. Salmon memperanakkan Boas dari Rahab. Boas memperanakkan Obed dari Rut. Obed memperanakkan Isai. Isai memperanakkan Raja Daud. Daud memperanakkan Salomo dari istri Uria. Salomo memperanakkan Rehabeam. Rehabeam memperanakkan Abia. Abia memperanakkan Asa. Asa memperanakkan Yosafat. Yosafat memperanakkan Yoram. Yoram memperanakkan Uzia. Uzia memperanakkan Yotam. Yotam memperanakkan Ahaz. Ahaz memperanakkan Hizkia. Hizkia memperanakkan Manasye. Manasye memperanakkan Amon. Amon memperanakkan Yosia. Yosia memperanakkan Yekonya dan saudara-saudaranya pada waktu pembuangan ke Babel. Sesudah pembuangan ke Babel, Yekoya memperanakkan Sealtiel. Sealtiel memperanakkan Zerubabel. Zerubabel memperanakkan Abihud. Abihud memperanakkan Eliakim. Eliakim memperanakkan Azor. Azor memperanakkan Zadok. Zadok memperanakkan Akim. Akim memperanakkan Eliud. Eliud memperanakkan Eleazar. Eleazar memperanakkan Matan. Matan memperanakkan Yakub. Yakub memperanakkan Yusuf, suami Maria, yang melahirkan Yesus yang disebut Kristus. Jadi seluruhnya ada 14 keturunan dari Abraham sampai Daud, 14 keturunan dari Daud sampai pembuangan ke Babel, dan 14 keturunan dari pembuangan ke Babel sampai Kristus. Demikianlah sabda Tuhan, berbahagialah setiap kita yang mendengarkan dan melakukannya dalam kehidupan sehari-hari. Bapak, Ibu, Saudara sekalian, teks kita memperlihatkan sesuatu yang mengejutkan dari garis keturunan Yesus. Yesus yang adalah keturunan bapa-bapa leluhur Israel juga merupakan keturunan raja-raja Israel, termasuk juga Daud yang dianggap sebagai raja ideal bagi bangsa Israel. Namun sebaliknya, teks kita juga menunjukkan adanya garis keturunan Yesus yang berasal dari perempuan-perempuan. Perlu diketahui bahwa dalam tradisi Yahudi, sebenarnya perempuan bukanlah menjadi sesuatu yang penting untuk dibicarakan. Karena konteks masyarakat saat itu berpatokan pada seorang laki-laki. Mengejutkan lagi bahwa perempuan-perempuan yang diperlihatkan di sini bukan perempuan yang baik adanya. Sebaliknya, mereka adalah perempuan-perempuan Sunda yang memiliki ceritanya masing-masing. Tamar yang melakukan perselingkuhan dengan mertuanya, yakni Yehuda. Rut yang adalah orang Moab, yakni orang non-Yahudi yang juga dikisahkan ditinggal meninggal oleh suaminya, lalu ia menikah lagi dengan Boas yang adalah orang Yahudi. Kemudian menarik di ayat 6 dengan adanya istri Uria yang ditiduri oleh Daud semasa Uria perang, juga masuk dalam silsilah Yesus. Dari perempuan-perempuan tersebut, Matius sepertinya ingin membukakan mata setiap kita betapa dahsyatnya kelahiran Yesus yang juga merupakan keturunan-keturunan perempuan yang dalam tanda kutip bermasalah. Matius juga ingin menunjukkan bahwa seorang Mesias lahir dari orang non-Yahudi.
Bapak Ibu Saudara sekalian, dari konteks kita saat ini juga terdapat seseorang yang dianggap rendah, namun berada di posisi yang atas. Angki Yudhisthira, seorang tunarungu yang diangkat oleh Presiden Joko Widodo menjadi staf khusus Presiden yang siap mengabdikan diri untuk melayani negeri. Sangat menarik bagi saya bahwa dalam kehidupan ini seringkali kita mengandai-andai bahwa orang yang dipakai Tuhan itu mereka yang sempurna dan memiliki kemampuan khusus tertentu. Intinya mereka yang hebat. Tapi Bapak Ibu Saudara, jika kita kembali pada teks kita, Matius justru memperlihatkan yang sebaliknya. Yesus yang adalah Mesias lahir dari suatu realitas bahwa ia bukan hanya dari keturunan bangsawan yang hebat dan Yahudi yang taat. Namun Yesus justru lahir dari beberapa orang yang berkekurangan dan seringkali dianggap tidak layak. Dari situ sebenarnya nyata bahwa Allah memakai setiap orang termasuk mereka yang dalam tanda kutip dianggap tidak layak. Justru untuk melayakkan setiap umat di dunia ini. Yesus yang lahir sebagai juru selamat menunjukkan kemahakuasaan Allah untuk memakai setiap ciptaannya. Jika kita menoleh ke belakang dan melakukan sedikit penelitian atau kita tanya-tanya pada orang tua kita, mungkin juga terdapat bagian dari keluarga kita yang hebat atau bahkan yang sebenarnya dalam tanda kutip tidak berkenan kepada Tuhan. Dalam hidup ini tidak ada seorang pun yang memiliki kesempurnaan. Cacat dan celah tentunya juga mengiringi setiap dinamika dalam hidup kita di dunia ini sebagai manusia. Namun ketidaksempurnaan tersebut, Allah tetap memakainya untuk penyataan kasih-Nya. Kita tentunya bukanlah orang yang sempurna. Namun Allah juga tidak mengundang kita untuk menjadi sempurna. Justru dari ketidaksempurnaan itu kita dipanggil untuk semangat dalam menjalani kehidupan ini sebagai pewarta kerajaan Allah melalui setiap apa yang kita kerjakan. Selamat merayakan ketidaksempurnaan hidup dengan cinta kasih Allah. Selamat menyambut Natal, Tuhan memberkati.